Jadi pada saat kamu ada rasa, jadi you must be aware to your feel, ya. Lo harus aware sama rasa yang lo rasain, karena rasamu inilah yang menjadi realitamu. Jadi rasamu ini, walaupun kamu nggak katakan, rasa kamu ini yang akan jadi realita. Misal, jengkel sama pasangan, jengkel sama temen, jengkel sama rekan kerja. Kamu nggak ngomong, tapi di sini tuh mangkel jengkel. Pagi jengkel, siang jengkel. Itu udah nge-request. Jadi rasa-rasa jengkel, kesel ini dia, coba dicatat dulu. Allah dan semesta berkomunikasi kepada kita lewat vibrasi rasa. Dia komunikasi sama kita itu lewat vibrasi rasa. Rasa dirimulah yang memantulkan realitamu. Nah, vibrasi inilah yang menjadi sebuah acuan di mana realita itu terjadi. Islam di ajaran para wali itu mungkin Ki Hajar Dewantara juga belajar. Ada istilah sifat 20, zat muridan, zat kaunu kudran, zat kaunu mutakaliman. Jadi bahasa Indonesianya itu hanya dia yang berkata-kata, hanya dia yang melihat, hanya dia yang mendengar, hanya dia yang melakukan segala sesuatu, hanya dia, hanya dia, hanya dia, hanya dia, hanya dia. Kitanya nggak ada. Substansi intinya, dan aku dikasihkan kesempatan, diberi kesempatan untuk mengalami sifat-sifat Tuhan. Pada saat akan itu nolong seseorang atau siapapun itu. Sebenarnya kan yang nolong siapa? Energi tanpa batas itu kan, dia, Allah, lewat tubuh putri. Jadi hari-hari kita itu hanya mengalami pengalaman Tuhan. Allah Maha memberi, Allah Maha memberikan rezeki, Allah Maha memberikan rezeki ke setiap makhluk. Suatu saat nih, pernah kasih bonus ke karyawan? Iya. Aku juga sama. Pernah lah kasih uang jajan ke mbak-mbakku gitu ya, ke karyawan-karyawanku, ke tim-timku istilahnya. Sebenarnya yang ngasih uang siapa? Dia, lewat tubuhku. Jadi dan aku dengan cerita itu diizinkan untuk mengalami pengalaman dia, Rohman Rohim atau kasih sayang itu, yang Sang Maha Pemberi itu, mau lewat tubuh kita, kita diizinkan untuk mengalami dan menyaksikan itu semua terjadi. Tangkep nggak? Ini advance sih. Tapi umur kamu udah cukup lah untuk aku ngobrolin ini. Ya, pahami bahwa 99%-nya itu juga ruang kosong di luar. Jadi yang di dalam kosong, di luar kosong. Dan kita ada di dalam dia. Analogi yang paling enak sih itu deh. Setetes air laut di dalam samudra. Tapi kamunya ada di dalam samudra itu. Setiap Artinya ke kan pantai kamu udah kegambar kan? udah setiap ke pantai weekend selalu meditatif gitu. Kamu ada di dalam dia itu. Clear ya? Ya. Kita hanyalah ruang kosong yang dipenuhi oleh dia. Tuhan melingkupi segala sesuatu, hanya dia dan hanya ada dia. Suatu saat kamu ngelihat suami kamu, pahami, bukankah ada yang tanpa batas juga ya di dalam tubuh suaminya? Benar ya? Ketika kamu sending love ke dia, sending love aja ke dia terus. Dan pahami, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang ada cuma cinta tanpa batas. Jadi nggak usah labeling-labeling lagi, walaupun realitanya masih begitu ya. Nggak usah di-labeling. Netralin pelan-pelan. Oke? Karena dia cuma pantulanmu.
Dia kayak gitu karena pantulanmu yang ngundang, Hmm. ya. Ini adalah satu galaksi di alam semesta dan ternyata di alam semesta itu kan tadi satu galaksi itu terdiri dari 220 triliun susunan tata surya ya, satu galaksi. Ya. Tapi di universe itu terdapat triliunan galaksi, kebayang nggak sih? Luas banget gitu, tanpa batas banget. Kita masuk bab 2, sistem kerja semesta. Tadi sekilas aku udah bahas, eh, ada 6 sebetulnya, tapi kita hanya bahas 3, yang 4, 5, 6-nya itu nggak nggak terlalu mendalam. Yang paling penting di nomor 1, semesta seperti cermin. Ini gimana teh memahamkannya? Semesta seperti cermin, dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan secara rasa. Cara mainnya, cara kerjanya. Oh, kalau lihat atap rumah kan ada atap, di atasnya lagi ada langit kan? Ya. Oke. Bayangin langit itu seperti cermin. Jadi bayangin ada langit, langitnya itu cermin. Kamu bayangin langit itu cermin. Oke? Hmm. Kira-kira dimanapun kamu berada bisa lolos nggak dari cermin itu? Ya, Kalau di goa, tetap tetap. ada. Oke? Cara kerja, cara mainnya. Realita hidup kamu itu bekerja dalam sistem kerja cermin semesta. Maksudnya gimana? Ketika di atas kepala kita itu cermin, kalau aku sama kamu dadah nih dari sini nih, dia mantulin apa? Gak ada juga. Jika kalau aku sama kamu senyum tuh ke cermin atas, dia mantulin apa? Senyum. Senyum. Kalau kita cemberut, dia mantulin apa? Menurut juga. Cemberut. Cemberut juga, benar nggak? Ya. Cara kerjanya seperti itu. Sekarang gimana kalau ini? Gimana kalau data yang kita pantulkan tuh rasa ini? Sedih, naik ke permukaan. Cemas, takut, bingung. Dia mantulin apa? Sama juga, sedih, takut, bingung. Dia akan selalu memantulkan realita ini dalam kehidupan kamu. Kamu kerasa nggak sih ini mantul-mantul terus? Mm-mm. Dan kayak selalu ngikutin kamu kemana-mana. Mhm. Sampai terakhir untuk kamu tidur pun kamu masih mantul ini. Mhm. Izinkan menolong diri sendiri boleh? Mhm. Semua rasa ini yang menjadi realitamu mau kamu pegangin terus atau mau dilepas? Dilepas. Good. Izinkan dilepas. Ya. Clear ya, kita akan mengizinkan menerima dan mengizinkan melepaskannya. Ya. Cermin semesta, cara kerjanya seperti itu. Jadi pada saat kamu ada rasa, jadi you must be aware to your feel, ya. Lo harus aware sama rasa yang lo rasain, karena rasamu inilah yang menjadi realitamu. Jadi rasamu ini, walaupun kamu nggak katakan, rasa kamu ini yang akan jadi realita. Misal, jengkel sama pasangan, jengkel sama temen, jengkel sama rekan kerja. Kamu nggak ngomong, tapi di sini tuh mangkel jengkel. Pagi jengkel, siang jengkel. Itu udah nge-request. Jadi rasa-rasa jengkel, kesel ini dia, coba dicatat dulu. Allah dan semesta berkomunikasi kepada kita lewat vibrasi rasa. Dia komunikasi sama kita itu lewat vibrasi rasa. Rasa dirimulah yang memantulkan realitamu. Nah, vibrasi inilah yang menjadi sebuah acuan di mana realita itu terjadi. Vibrasi rasa ini. Rasa dirimulah yang memantulkan realitamu.